Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji Dia. Yesus datang ke Nazaret, ke tempat Ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bila kita memperhatikan ketiga bacaan yang baru saja kita dengar tadi, ya, ada satu benang merah yang menghubungkan satu dengan yang lainnya, dan sepertinya kita bisa mendalami bersama, berefleksi bersama tentang satu atau dua poin di sana. Apakah itu, Bapak Ibu? Dalam bacaan Injil kita mendengarkan pentingnya sabda Tuhan yang menjadi pegangan hidup. Bahkan kita dengarkan tadi, Yesus seperti mencanangkan misi pengabdiannya, misi pelayanannya. Itu bagian yang kedua. Tetapi pada bagian pertama, Bapak Ibu, ada dua bagian dalam bacaan Injil tadi. Pada bagian pertama, Theophilus, seorang petinggi yang sudah sering mendengar tentang Yesus dan ajarannya itu, ingin lebih mengenal Yesus. Lalu penulis Injil Lukas itu menuliskan kisah-kisah Yesus untuk Theophilus itu supaya dia semakin mengenalnya. Kita dengarkan tadi dalam bacaan Injil, dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Itu yang bagian pertama. Yang bagian kedua kita dengarkan tadi, Yesus setelah dari padang gurun berpuasa 40 hari di sana, lalu kemudian datang pulang ke Nazaret dan membacakan nas kitab suci, dan kemudian di akhir dia mengatakan,
pada hari ini, digenapilah nas tadi, ya. Sampai pada tahap ini Bapak Ibu, kita bisa kurang lebih melihat sabda Tuhan itu sangat penting. Sabda Tuhan itu memberi gambaran tentang Allah kalau dalam Injil Lukas tadi, dan menjadi pegangan hidup. Pada bacaan pertama kurang lebih juga seperti itu. Dinyatakan ada satu cerita yang dinarasikan di sana setelah masa pembuangan yang panjang, lalu umat itu berkumpul dan mendengarkan kitab Taurat. Ini kebiasaan yang baru karena sebelumnya mereka melakukan persembahan dengan mempersembahkan binatang, mempersembahkan sesuatu di bait Allah, tetapi setelah pembuangan mereka memiliki kebiasaan untuk membaca kitab Taurat, menceritakan kisah mereka bersama Allah kepada orang-orang di sekelilingnya, kepada keluarganya, lebih kepada anak-anak mereka, ya. Dari dua hal tadi kita sudah melihat Bapak Ibu, bahwa sabda Tuhan itu menjadi pusat dari orang-orang beriman. Dalam bacaan yang kedua sudah sangat dinyatakan lebih jelas lagi bahwa umat beriman di sana itu bersatu, bukan hanya khusus orang tertentu saja, tetapi bahkan semua orang yang menghidupi sabda Tuhan, yang menerima Yesus itu menjadi umat Allah, bukan lagi bangsa terpilih, golongan tertentu, tetapi entah Yahudi atau Yunani, budak maupun orang merdeka, menjadi satu tubuh Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, kalau kita kurang lebih menimbang 2-3 poin yang saya sampaikan di depan, maka praktisnya dan kurang lebih refleksi yang dapat kita ambil adalah bagaimana sabda Tuhan itu bisa menjadi pegangan hidup kita dalam hidup harian kita, kan? Saya membayangkan bahwa kita masih ingat hari-hari ini, di awal tahun ini kita membuat rencana-rencana, kita membuat orang muda menyebutnya resolusi gitu ya. Kita membuat niat-niat, kita menyusun rencana-rencana. Tahun yang lalu barangkali kita lalui dengan cukup berat. Dan untuk banyak orang, sungguh tahun yang lalu menjadi tahun yang sangat berat. Tetapi kita menatap tahun ini dengan penuh pengharapan. Kita menyusun resolusi, niat-niat yang penuh harapan. Harapan tidak menghilangkan kepercayaan atau pengetahuan bahwa di depan itu ada halangan, ada cobaan. Tetapi harapan itu tumbuh dari relasi kita dengan Tuhan, dari sabda Tuhan yang kita hidupi, yang kita dalami, yang kita biarkan merasuk dalam hati kita, yang kita terima kemarin dalam Natal. Sang sabda itu telah menjadi manusia. Maka bagaimana kita bisa terus memberikan kesempatan bagi sang sabda itu untuk menjadi pegangan hidup kita? Bagaimana kita menjalin relasi dengan dia? Apakah saya, Anda, kita semua itu memang meluangkan waktu yang cukup untuk menimbang tentang Tuhan, untuk merenung bersama Tuhan, untuk berdoa, untuk berefleksi, untuk kurang lebih seperti bacaan pertama tadi, merenungkan bagaimana Allah telah bekerja di dalam hidup kita. Itu satu poin yang sangat penting ditunjukkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Tetapi seperti halnya yang pada bacaan yang kedua, kita memiliki satu dimensi lain, bahwa keyakinan sekaligus kesempatan kita untuk terus berpengharapan itu tidak kita gulati sendirian, tetapi bersama-sama dengan saudara-saudari yang lain. Umat Allah itu bersatu, menjadi satu tubuh. Gereja itu menjadi satu, dan kita semua menjadi satu umat
yang kurang lebih secara pribadi terus mengolah diri, tetapi bersama-sama juga terus menimba inspirasi dan terus saling menemani satu sama lain untuk semakin dekat, semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Maka ketika kita misalnya di awal tadi mendoakan intensi-intensi dan juga dalam pertemuan-pertemuan komunitas, entah lingkungan, entah teman sebaya, entah pertemuan yang lain, kita bisa merasakan kerinduan dari masing-masing diri kita untuk saling mendoakan, saling menemani dalam pesiaran. Itu dimensi yang kurang lebih kedua ditunjukkan kepada kita tentang menjadi umat Allah karena kita bersumber dari sabda Tuhan itu sendiri. Tetapi yang ketiga, Bapak Ibu semua, ditunjukkan bahwa relasi kita dengan sang sabda itu ada dimensi lain yang diungkapkan dalam Injil tadi ketika Yesus menyampaikan misi pelayanannya, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, gitu ya, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, memberi penglihatan kepada orang buta dan semuanya. Tetapi semuanya ini tadi, misi Yesus itu didasari oleh satu kesadaran bahwa roh Tuhan ada padanya. Roh Tuhan ada padaku, kan? Maka setelah kita terus bersiarah kurang lebih mengambil inspirasi, menjadikan Tuhan itu sebagai pegangan hidup kita, maka pada poin selanjutnya, pada langkah selanjutnya, dalam kesadaran bahwa Tuhan itu menyertai kita dan ingin terus mengajak kita maju, kita turut bersama dengan gereja, bersama dengan Allah sendiri, terlibat dalam karya Allah itu sendiri. Maka tepat bahwa tema yang dipilih oleh gereja kita Santo Antonius Padua Kota Baru dipanggil untuk mewartakan sabda Allah, terlibat dalam karya. Karya kita itu didorong dan disemangati oleh semangat Tuhan menyertai kita, oleh kekuatan Allah, bukan oleh kekuatan manusiawi, oleh kehendak kemanusiaan kita sendiri. Maka marilah kita mohon terus supaya kita terus menyediakan diri, Tuhan bisa menyemangati hidup kita dan tindakan kita pun diinspirasi, diteguhkan, dikuatkan dalam pelayanan, dan itu berasal dari Allah sendiri membantu sanak saudara, sahabat-sahabat kita seperjalanan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.